Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, pesta Piala Dunia telah selesai ya. Kontestan sudah pulang dan kita sudah tahu siapa pemenangnya adalah Argentina ya. Sekarang pemain-pemain akan fokus untuk beristirahat kurang lebih 1-2 minggu dan mereka akan kembali ke klub masing-masing untuk membela timnya mereka merengarungi paruh musim kedua, sahabat Bob ya. Semua liga-liga akan bergulir nanti Januari ya. Kita tunggu seperti apa. Tapi sebelumnya sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya kalau kita berbicara Inter ya, dengan adanya pandemi ya, bukan hanya Inter, semua klub-klub di dunia, bahkan ya di Eropa yang paling sangat berdampak dari pandemi ini sangat besar, sahabat Bob ya. Sekarang kita tahu bagaimana Inter untuk menutupi biaya-biaya operasional seperti apa. Nah, inilah yang perlu diperjuangkan. Nah, makanya sahabat Bob, sedikit gua mau berbicara ini. Kenapa gitu loh? Kenapa sih Inter beli pemain-pemain tua, terus kenapa cari yang gratisan ya? Itu kan pasti ada alasannya, sahabat Bob ya. Yang namanya klub juga harus memenuhi yang namanya fair play ya. Jadi nggak bisa melanggar itu, sahabat Bob. Jadi sedikit gue pengen kasih gambaran ya. Mungkin sahabat Bob juga udah ada yang tahu atau belum. Nah, kita berbicara gini, sahabat Bob. Dari mana sih sebenarnya pemasukan uang untuk klub itu ya? Terutama yang kalau kita berbicara yang namanya hak siar ya. Hak siar ini yang paling pemasukan yang paling besar ya, diterima terutama klub-klub Eropa ya. Bahkan menurut Deloitte Football Money League ya, ini bisa mencapai 50% dari total penghasilan klub di Eropa dalam satu musim. Jadi ya, sahabat Bob ingat ya, waktu pandemi terjadi, COVID terjadi, banyak sponsor-sponsor hak siar yang banyak ke pending gitu loh. Nah, otomatis apa? Artinya ya udah terganggu yang namanya alur keuangan. Bahkan di zaman-zaman awal-awal COVID ya, ada yang pemotongan gaji, bahkan ada pemain yang tidak mau gitu loh. Karena ya bagaimanapun klub tetap harus berjalan dan mereka harus mengeluarkan cost-nya setiap saat gitu, sahabat Bob ya. Terutama gaji pemain lah, banyak sekali, sahabat Bob. Jadi ya kita lihatlah seperti itu. Nah, itu satu ya untuk hak siar. Tiket stadion ya. Tiket stadion ini rata-rata, apalagi kalau di Inggris rata-rata penuh ya. Tidak mau tim besar mau tim kecil, semuanya pasti penuh ya. Di Italia juga sekarang kecenderungannya 2-3 tahun belakang ini sudah mulai stadion-stadion tuh penuh ya. Apalagi kalau klub-klub besar seperti Inter, Milan, Juventus, mereka sudah mulai mengumpulkan penonton yang sangat banyak, sahabat Bob. Jadi ya memang itu tiket-tiket itu juga menambah tapi tidak banyak. Nah, kebayang waktu kita pandemi ya, bagaimana penonton tidak boleh ke stadion ya, hanya menonton di layar TV gitu loh. Nah, mana kemasukan klub sementara pengeluarannya sama, sahabat Bob ya. Itu yang kedua ya. Kalau yang ketiga kita berbicara adalah hadiah. Jadi kalau misalnya contoh kita berbicara Inter Serie A ya, juara Scudetto berapa, runner up berapa, yang keikutsertaan berapa, kan ada. Makanya kenapa itu tidak mencukupi gitu loh. Makanya kenapa klub-klub Eropa itu berlomba-lomba untuk sampai masuk ke Liga Champion atau Liga Eropa gitu. Tapi Liga Champion yang paling banyak menghasilkan uang, sahabat Bob. Hak siar juga dapat ya, artinya hadiahnya juga besar gitu. Jadi ini sangat menentukan untuk penghasilan klub. Nah, kalau kita berbicara merchandise ya, kayak baju macam-macam ya, itu juga nggak besar, sahabat Bob. Kelihatan aja ya. Contoh kayak Cristiano Ronaldo, bagaimana jersey misalnya MU bisa laku banyak gitu. Tapi ya tidak signifikan dengan pengeluaran sebenarnya. Bahkan Opa Marota pernah bilang bahwa pengeluaran klub itu hampir 65% tuh lebih gede, sahabat Bob. Jadi memang makanya regulasi itu harus banyak yang dirubah di sepak bola modern sekarang, sahabat Bob. Terus nah, yang penghasilan yang secara umum ya, pemasukan pos yang tidak selalu bisa diandalkan adalah penjualan pemain.
Ingat sahabat Bob, bagaimana kita setelah Scudetto harus menjual yang namanya Lukaku, harus menjual yang namanya Hakimi. Kenapa? Ya, itu untuk menutupi capital gain. Kalau misalnya tidak ada keuntungan itu, artinya Inter sudah melanggar yang namanya regulasi financial fair play gitu loh ya. Artinya kalau istilahnya Inter melanggar itu, tidak memenuhi itu, akan bisa dikurangin poinnya, bahkan tidak bisa bermain di Liga Champion gitu sahabat Bob. Jadi banyak sekali dan ada sanksi-sanksinya gitu loh. Jadi ya kalau kita lihat bagaimana Hakimi dibeli dari waktu itu beli dari Madrid 40 juta, jualnya 70 juta. Inter untung kan? Ya, kita berpikir wah Inter cuma cari cuan doang. Ini dasarnya sahabat Bob, bukan cari cuan ya. Ini untuk menutupi karena krisis 2 tahun lebih. Pandemi ini membuat benar-benar klub-klub di Eropa itu benar-benar berdampak bahkan sampai saat ini sahabat Bob ya. Nah, jadi kalau misal Hakimi dapat keuntungan 30 juta, Lukaku dibeli dari MU dijual ke Chelsea juga untung, tapi semuanya itu adalah untuk menutupi kasnya klub sahabat Bob. Nah, terakhir adalah sponsor. Makanya kenapa kalau sekarang Inter kemarin Digital Bid, ternyata Digital Bid tidak sanggup membayar karena ya sekarang kan Bitcoin ini kan yang namanya kripto ini kan lagi menurun ya. Akhirnya mereka tidak sanggup untuk membayar. Nah, sekarang Inter dulu Pirelli cuma dibayar berapa setahun, bahkan puluhan tahun ya. Nah, tapi sekarang dia dengan manajemennya Suning, mereka benar-benar mengejar yang namanya sponsor-sponsor, bahkan dari Cina, dari manapun, yang untuk bisa menutupi ini gitu loh. Makanya MU sahabat Bob tahu ya, mereka pakai sponsor Chevrolet dulu itu mereka di kontrak setahun aja tuh hampir 1 triliun ya sahabat Bob ya. Makanya kenapa secara keuangan MU tuh paling sehat ya. MU, Liverpool, Arsenal, ya Chelsea gitu loh. Itu sahabat Bob. Kalau kita berbicara yang namanya sumber dari mana uang yang masuk sahabat Bob ya. Jadi memang ini gitu loh. Nah, terus apa kaitannya dengan kalau kita berbicara yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan financial fair play ya. Ada kemarin beberapa dari sahabat Bob yang pengen tahu bagaimana sih sebenarnya kok bisa sih Inter bisa merugi, terus kenapa sih beli pemain terus beli pemain yang murah-murah gitu loh. Jadi gini sahabat Bob ya. Yang namanya contoh dulu Chelsea waktu dibeli sama Abramovich ya, dia bisa beli pemain-pemain karena waktu itu belum ada yang namanya tentang yang namanya financial fair play. Nah, makanya kenapa di 2011 ya, waktu itu masih dicetuskan oleh Michel Platini ya, bahwa tidak bisa lagi walaupun mereka klub kaya, mereka sembarangan beli, nggak bisa. Jadi harus seimbang antara neraca sahabat Bob ya. Contoh nih, Inter sekarang jual misalnya Dumfries 60 juta. Sementara Inter harus menutup keuntungan klub itu harus 60 juta. Ya udah, itu bisa ditutup dengan itu. Tetapi kalau Inter hanya mendapat keuntungan 40 juta, 20 juta dari mana? Nah, itu sahabat Bob. Jadi artinya dia sudah melanggar yang namanya financial fair play gitu loh. Jadi tidak seimbang antara pengeluaran dengan kemasukan, keuntungan dengan kerugian. Jadi itu sahabat Bob. Walaupun sekarang di laporan keuangan Inter di akhir musim kemarin bahwa Inter kerugiannya itu menurun, tapi yang masih merugi sahabat Bob ya. Gaji pemain berapa yang harus dikeluarkan? Nah, makanya kenapa benar-benar Inter tuh hati-hati. Ini pembelajaran buat kita ya sahabat Bob ya. Buat gua juga, kalau menurut gua ya kita harus melihat dari kacamata sebagai pemilik klub, sebagai manajemen gitu. Tidak bisa hanya kita melihat dari pandangan kita. Alah, Inter beli pemain murah terjual mahal biar cuan. Cuan dari mana sahabat Bob ya? Pengeluaran gaji aja berapa? Lukaku aja gajinya berapa? Ya, belum lagi Brozovic yang habis naik gaji, siapa lagi Toro, bahkan ya sekarang ya kenapa mungkin masalah screener itu sampai berlarut-larut? Ya karena itu sahabat Bob, supaya Inter tuh benar-benar hati-hati mengambil keputusan, membeli pemain, menggaji pemain, semua diperhitungkan perintilan-perintilannya dari sekecil apapun sahabat Bob. Jadi ya nggak bisa. Contoh kalau kita lihat PSG yang punya Sultan, ya dia nggak sembarangan, ya
ya mungkin mereka belum kena yang namanya financial fair play ya. Kita nggak tahu juga mereka bisa beli pemain dan menggaji Messi sekian puluh juta ya kan. Nah, sama nggak pemasukan dengan pengeluarannya tuh seimbang nggak sebenarnya? Nah, kita nggak tahu sahabat Bob, itu kan udah ada timnya sendiri. Tapi Inter benar hati-hati. Makanya kenapa Suning benar-benar hati-hati dengan ini, Opa Marota. Jadi mengelola klub itu nggak sembarangan sahabat Bob ya. Klub itu bernilai triliunan. Jadi ya pasti untuk membuat itu stabil itu nggak simpel. Mungkin sahabat Bob kalau punya perusahaan pasti kan, kalau neraca keuangannya tidak balance, tidak seimbang, ya artinya perusahaan bisa bangkrut karena tidak ada kemasukan, malah pengeluaran terus gitu loh. Nah, ini yang dibikin sama Suning. Makanya kenapa kemarin sempat gua bahas ya, bahwa memang bekas CEO Inter adalah Ernesto Paulino ya. Saya pikir Inter akan dijual karena masalah utang dan suku bunga. Nah, kemungkinan bisa sahabat Bob. Jadi kalau Suning tidak sanggup lagi untuk mengelola terutama ya suku bunga yang berjalan terus ya, utang yang bertambah terus, sementara tidak ada dana segar untuk untuk menutupi itu, ya mau nggak mau ya sekarang mereka harus mencari investor, mereka harus mencari pembeli. Dan menurut sahabat Bob, menjual klub dengan harga 1 triliun gampang nggak? Nggak sesimpel itu. Orang membeli itu nggak sesimpel itu. Dia memikirkan yang namanya duit 1 triliun, 2 triliun kan nggak gampang ya. Bagaimana? Untuk apa mereka membeli itu kan semuanya. Makanya kenapa sekarang yang namanya Suning, Zhang, mungkin mereka lagi mencari pembeli gitu loh. Tapi ya mungkin belum cocok harganya karena mereka juga udah berinvestasi 800 sampai istilahnya 1 M ya, 1 M istilahnya mereka udah benar-benar udah berinvestasi banyak ke Inter gitu loh selama 6 tahun. Jadi ya menurut gua ya kalau memang ada pembeli Inter yang sudah siap ya untuk menutupi ini, ya kemungkinan ya bisa aja gitu. Jadi Inter kalau mempunyai pemilik baru ya, pemilik klub baru dengan keuangan yang bagus, mereka menutupi hutangnya dan Inter memulai lagi dari bawah, kenapa enggak ya? Kita lihat, gua bukan ngebanggain Milan ya. Milan kan bagaimana mereka bertransisi dari kepemilikannya dari awal sekarang berpindah, dan mereka benar-benar istilahnya manajemennya mereka benar-benar hati-hati gitu loh. Bukan mereka nggak punya duit gitu loh. Nah, sekarang masalahnya Inter adalah itu sahabat Bob. Jadi ya kita harus melihat dari segala sisi, bukan hanya dari cara kacamata kita sahabat Bob ya. Semoga ini bisa mencerahkan sahabat Bob, dan kita juga berharap Inter cepat bisa melalui krisis ini dan tetap pemain-pemain fokus, Inzaghi fokus, manajemen fokus, supaya menutup musim ini bisa dengan trofi, supaya Inter juga bisa mendapatkan pundi-pundi uang untuk menjalankan roda Inter sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.